بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حفظنا عزكم الله. Telah kita sebutkan beberapa upaya-upaya yang disebutkan dalam Al-Kitab wa Sunnah dan penjelasan para imam sunnah, upaya-upaya untuk meredam kekejaman para penguasa, doa, an-nasihah, taqwa Allah azza wa jal, dan ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Pada kesempatan kita kali ini akan kita lanjutkan penyebutan beberapa lagi upaya-upaya untuk meredam kezaliman para penguasa yang disebutkan oleh para ulama kita. Kali ini akan saya bawakan penjelasan panjang dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tatkala beliau menjelaskan pernyataan Imam Tahawi tentang ketaatan kepada penguasa walaupun mereka zalim. Qala al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah: wa amma luzumu ta'atihim wa injar. Adapun prinsip menepati ketaatan kepada mereka walaupun mereka zalim, fa innahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihim min al-mafasidi ad'af ma yahsulu min jawrihim. Sebab keluar dari ketaatan kepada mereka mengakibatkan mafsadat yang berlipat-lipat ganda melebihi kezaliman yang ada pada penguasa. Bal fi sabri ala jawrihim takfir sayyi'at wa mudha'afatul ujur. Bahkan katanya beliau, bersabar menghadapi kezaliman penguasa itu upaya menebus dosa dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Beliau menyatakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menguasakan pemimpin-pemimpin yang zalim itu atas kita, melainkan dikarenakan rusaknya amal-amal kita.
Wal jaza'u min jinsil amal. Hukuman itu tergantung jenis amalnya. Yakni kalau kita rusak amalnya, maka dihukum dengan penguasa yang rusak. Kalau kita berbuat zalim, maka dihukum dengan penguasa yang zalim. Sebaliknya kalau kita adil, kalau kita saleh, akan dibalas dengan munculnya penguasa yang saleh. Beliau mengatakan fa'alaina al-ijtihadu fil istighfar wa taubah wa islahul amal. Maka wajib atas kita masyarakat ini bersungguh-sungguh istighfar, memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertaubat, bersungguh-sungguh untuk islahul amal, memperbaiki amal-amal kita. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa kalian. Musibah apapun yang menimpa kalian, itu dikarenakan ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan kebanyakan itu semua. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman di Ali Imran ayat yang ke-165, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum." Apakah tatkala menimpa kalian suatu musibah, padahal telah menimpa kalian 2 kali lipatnya, kemudian kamu bertanya dari mana musibah ini? Qul, katakan Nabi alaihi salatu wassalam, huwa min 'indi anfusikum. Musibah itu datang dari diri kalian sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di An-Nisa ayat yang ke-79, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan-kebaikan yang menimpa kamu itu datangnya dari Allah, dan kejelekan-kejelekan yang menimpa kamu itu datangnya dari diri kamu sendiri. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman di Al-An'am ayat yang ke-129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menguasakan sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lainnya lagi dengan sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan, "Fa'iza arada ar-ra'iyatu ay yatakhallaqu min zulmil amir adh-dhalim falyatruku adh-dhulm." Maka apabila rakyat itu hendak menyelamatkan diri dari kezaliman penguasa-penguasa yang zalim, maka hendaklah masyarakat itu meninggalkan kezaliman itu sendiri. Intahal murad. Selesai apa yang diinginkan dari ucapan Al-Imam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi. Alhamdulillah. Dari uraian beliau ini rahimahullah, beliau hendak menyadarkan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, adanya kezaliman di para penguasa, atau munculnya penguasa yang zalim, itu sesungguhnya karena ulah kita sendiri, karena dosa kita sendiri, karena kemungkaran kita sendiri, karena kezaliman kita sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Kalau ada penguasa yang zalim, itu berarti rakyatnya zalim. Barakallahu fikum.
Kemudian belum membawakan tadi sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya musibah apapun yang menimpa kita, termasuk di dalamnya musibah penguasa zalim, itu dikarenakan ulah tangan-tangan kamu sendiri. Dimakan yaksibun. Kemudian dalam uraiannya tadi, Al-Imam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah memberikan beberapa solusi. Yang pertama ialah as-sabru ala jawr sultan. Bersabar dalam menghadapi kekejaman penguasa. Beliau menyebutkan bersikap sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa itu memiliki dua fadilah. Fadilah yang pertama ialah takfirus sayyi'at, menghapuskan dosa. Pahala kedua ialah mudha'afatul ujur, pahala yang berlipat ganda. Di samping itu solusi untuk meredam kekejaman penguasa, di saat yang sama dosa kita akan terhapus, di saat yang sama mendapatkan pahala berlipat ganda karena kesabaran tadi. Berkait dengan masalah sabar ini, Rasulullah SAW jauh-jauh sebelumnya telah menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, falyasbir alaih, maka hendaklah dia sabar menghadapinya. Apapun yang dia nggak suka, kezalimannya, kebangsaannya, kekejamannya, kebijakan-kebijakannya dan segala macamnya yang tidak dia sukai, falyasbir alaih, maka hendaklah dia sabar menghadapi penguasa tadi, sabar menghadapi kezaliman tadi. Ini yang pertama yang disebutkan Mu'alif sama Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi. Solusi berikutnya yang beliau sebutkan di ikhwan ialah al-ijtihadu fil istighfar wa taubah. Bersungguh-sungguh untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, jadi ketika mendapati penguasa zalim yang disuruh taubat rakyatnya, kali pertama maksudnya, taubat wahai rakyat, istighfar wahai masyarakat. Kenapa? Kaidahnya dikarenakan munculnya musibah, munculnya kezaliman, munculnya kekejaman penguasa, itu dikarenakan dosa rakyat. Maka supaya terekam, supaya dihilangkan, supaya diangkat kezaliman tadi, maka masyarakatnya harus istighfar, harus taubat kepada Allah atas segala kemungkaran yang mereka lakukan, atas segala maksiat yang mereka lakukan, atas segala dosa yang mereka kerjakan. Al-ijtihad wal istighfar. Barakallahu. Terus apakah perlu mengadakan acara Indonesia beristighfar? Gimana? Kan perlu istighfar. Ini kan problematika bangsa nasional ini ya. Apa perlu mengadakan di Istiqlal begitu? Indonesia bertobat. Gimana ya Mas? Jawabannya? Enggak. Cara seperti itu malah tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan ialah individu masyarakat, masing-masing individu rakyat banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, muhasabah. Para itu, jangan-jangan karena dosa kamu, maksiatnya kamu, kezaliman kamu, mungkar yang kamu kerjakan. Para itu, tidak perlu mengadakan acara besar Indonesia beristighfar, Indonesia bertaubat. Itu acara-acara yang nggak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, malah menimbulkan kezaliman baru nanti. Mukhalafatus sunnah berakibat munculnya kezaliman penguasa. Masing-masing kita istighfar, taubat kepada Allah. Solusi ketiga yang disebutkan oleh
Islahul amal, memperbaiki amal-amal kita yang tadinya penuh dengan penyimpangan bid'ah, diperbaiki menjadi amal-amal sunnah. Yang tadi penuh dengan maksiat dan dosa, diperbaiki menjadi amal ketaatan kepada Allah, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki amal, beramal sesuai dengan sunnah, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam bentuk amal ketaatan perbaiki. Ini semua dengan alasan yang sama, dikarenakan munculnya kezaliman penguasa itu dikarenakan zalimnya rakyat, munculnya kezaliman penguasa dikarenakan rusaknya amal rakyat. Maka perbaiki amal Anda, akan muncul upaya meredam kekejaman penguasa. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, tatkala beliau menafsirkan ayat di Al-An'am 129, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun, demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim atau sebagian yang lain dengan sebab ulah tangan mereka sendiri. Belum mengatakan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, innal ibada idza kasura zulmuhum wa fasaduhum, sesungguhnya hamba-hamba Allah ini, masyarakat ini, apabila banyak kezalimannya, apabila banyak kerusakan amalnya, wa man'uhumul huquqal wajibah, dan ketika mereka sering tidak melaksanakan hak-hak yang wajib, walla alaihim zalamatan, maka Allah akan kuasakan atas mereka penguasa-penguasa zalim, yasumunahum su'al azab, yang menimpakan, yang mencurahkan kepada masyarakat tadi azab yang sangat mengerikan. Wa ya'khuduna minhum bidzulmi wal jur, dan penguasa itu akan membolimi rakyatnya, tekan dengan rakyatnya, ab'ad, berlipat-lipat ganda, ma mana'u min huquqillah wa huquqi ibadih, berlipat-lipat ganda dari apa yang tidak dikerjakan oleh masyarakat tadi, dari hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Beliau mengatakan, kama annal ibadah idza saluhu wastaqamu aflahallahu ru'atahum wa ja'alahum a'immata adlin wa insaf la wulata zulmin wa i'tisab. Beliau mengatakan, sebagaimana apabila hamba-hamba Allah, masyarakat itu saluhu, soleh, beramal saleh, wastaqamu, dan istiqamah, aslahallahu ru'atahum, Allah akan memperbaiki keadaan pemimpinnya, wa ja'alahum a'immata adlin wa insaf, dan Allah akan menjadikan mereka penguasa yang adil, la wulata zulmin wa i'tisab, bukan sebagai penguasa yang zalim. Ila akhir maqam, sampai akhir yang beliau sebutkan dengan ayat di atas, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Maka menunjukkan rahimahullah seperti yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, rusaknya penguasa dikarenakan rusaknya amal masyarakat, zalimnya penguasa dikarenakan mereka, rakyat ini, tidak mau melaksanakan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Maka di antara upaya untuk memunculkan penguasa-penguasa yang adil, penguasa-penguasa yang baik, yang soleh, maka masyarakatnya harus soleh terlebih dahulu. Masyarakatnya harus istiqamah di atas agamanya terlebih dahulu. Islahul amal, dengan memperbaiki amal-amal mereka dan meninggalkan berbagai macam kezaliman mereka.
Dinukil dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika ada seseorang yang mengeluhkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib tentang kondisi yang ada pada waktu itu, banyak fitnah, carut marut pada masa itu ya ikhwan. Menanyakan bagaimana kok demikian kondisinya ini? Apa sebabnya? Kenapa kok demikian keadaannya? Bil makna. Maka dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menyatakan kondisi sekarang ini yang penuh dengan fitnah, pemberontakan dan segala macamnya itu dikarenakan masyarakatnya kayak ente, kayak kamu ini. Di zaman dahulu, di zaman Abu Bakar wa Umar, kondisinya sangat nyaman, sangat damai, tentram dan tenang karena masyarakatnya kayak saya ini. Ini kayak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul ya? Jadi kalau dia tanya, gimana ini? Kok penguasa sekarang nggak aspiratif, nggak pro rakyat? Itu bahasa mereka lagi. Zalim, kejam, rakyat segala macam. Iya, karena rakyat dia kayak ente itu. Dikarenakan kayak kamu ini masyarakatnya yang suka mungkar, yang suka maksiat, yang suka kelik, yang suka bid'ah, yang suka syirik dan segala macamnya. Ya karena itu. Jadi ya muncul penguasa-penguasa yang seperti itu. Kalau di zaman dahulu kala penguasanya soleh-soleh, dikarenakan masyarakatnya itu kayak ulama-ulama tabi'in gitu. Kayak semacam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan zamannya para tabi'in, para ulama, para solihin, para mukminin, para muttaqin, penguasa juga soleh-soleh pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama jelas gamblang. Nah, maka upaya untuk meredam kezaliman penguasa itu dengan cara meredam kezaliman rakyat. Dengan cara rakyatnya meninggalkan semua bentuk kezaliman. Dengan cara rakyatnya meninggalkan semua bentuk kemaksiatan dan dosa. Dengan cara rakyatnya meninggalkan semua bentuk penyimpangan dalam beragama. Diganti dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, dengan islahul amal, dengan memperbaiki amal-amalnya menjadi amal yang saleh, amal ibadah kepada Allah, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan takwa, disertai dengan mendoakan kebaikan para penguasa untuk para penguasa dan upaya untuk menasihati mereka dengan cara yang baik. Itu solusinya. Dia disalahkan rakyatnya sebelum menyalahkan penguasanya. Barakallahu fikum. Kemudian terkhusus apabila mendapati penguasa-penguasa yang tidak memperhatikan hak rakyat. Rasulullah SAW jauh-jauh sebelumnya telah memberikan sabdanya, menyatakan bimbingannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti atharatun. Athara itu ialah sosok penguasa yang hanya mementingkan urusan pribadi, tidak menunaikan hak rakyat. Itu athara. Ya bahasa antum yang tidak pro rakyat, kebijakannya tidak memperhatikan aspirasi rakyat, ya memperkaya diri, ya KKN lah. Sesungguhnya akan terjadi nanti sepeninggalku athara wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara lain yang kamu ingkari, perkara mungkar pada penguasa. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada seseorang di antara kami yang mendapati peristiwa itu?
mendapati kondisi itu. Bagaimana pada kamu ya Rasulullah? Kalau kami, di antara kami ada yang mendapati penguasa yang demikian keadaannya. Qala maka Rasulullah SAW menyatakan, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kamu tunaikan hak tanggung jawab kalian kepada pemerintah, dan engkau atau kalian memohon kepada Allah hak kalian sendiri. Minta kepada Allah. Barakallahu. Jadi hak pemerintah kerjakan. Kewajiban kamu sebagai rakyat tunaikan. Hak penguasa kasih. Haknya kamu prestasi. Minta kepada Allah Taala. Barakallahu fikum. Itu bimbingannya Rasulullah SAW. Dari sini alhamdulillah. Sesungguhnya solusi-solusi yang disebutkan dalam Islam untuk meredam kezaliman penguasa itu dengan cara menyadarkan semua lapisan masyarakat akan kezaliman mereka sendiri. Maka di antara upaya meredam kezaliman para penguasa itu muhasabatun nafs, introspeksi diri masing-masing rakyat, masing-masing masyarakat. Di antara upaya untuk meredam kezaliman para penguasa ialah menggencarkan dakwah Islamiyah, menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menyeru umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya, menyeru umat manusia untuk kembali kepada sunnah, meninggalkan berbagai macam penyimpangan bid'ah, menyeru umat manusia untuk bersemangat beramal saleh, beribadah kepada Allah Taala, meninggalkan berbagai macam al-ma'asi wa dzunub, perkara-perkara maksiat dan dosa. Barakallahu. Maka dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah itu adalah upaya untuk meredam kezaliman para penguasa. Dengan semata-mata Anda berdakwah kepada perkara kebaikan, dengan semata-mata Anda mempelajari ilmu agama Allah, dengan semata-mata Anda mengamalkannya, dengan semata-mata Anda mendakwahkannya, itu dengan sendiri nanti insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan merubah penguasa yang zalim tadi menjadi penguasa yang adil, dengan kesolehan rakyatnya, dengan keistiqomahan rakyatnya. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin azakumullah. Mungkin ada yang bertanya, terus kapan kita meredam kekejaman penguasa dengan senjata? Nah gitu ya? Apa nggak perlu ditanyakan ini? Saksi kok rakyat terus disalah-salahkan ini? Kok gantian penguasa gitu ya? Kapan Ustaz? Kapan kita redam kekejaman penguasa dengan fisik kita, dengan senjata kita? Kapan ini? Sifar ya akhi, sudah sifar Ustaz. Tobat bolak-balik Ustaz. Takwa Allah, insyaallah Ustaz. Takwa Allah. Tadi kapan ini dengan senjata? Kapan dengan fisik kita? Kapan dengan kekuatan Ustaz? Kapan ini? Ini untuk orang yang berhati-hati ini ya, Masya Allah. Jawabannya khanabitina azakumullah, meredam kekejaman penguasa, kezaliman penguasa dengan senjata kita, dengan fisik kita, dengan makna pemberontakan atau penggulian kekuasaan, itu hanya dalam satu keadaan yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kamu menyaksikan dan mengetahui kekufuran yang sangat-sangat nyata pada penguasa yang engkau memiliki buktinya, burhannya di sisi Allah Taala. Kamu bisa angkat senjata, gulingkan penguasa itu. Kalau sudah kafir,
dengan tanpa ada takwil, dengan tanpa ada syubhat, dengan tanpa ada tendensi-tendensi apapun. Gamblang, kufrun bawahan. Barakallahu fikum. Kafir, ya sudah, ganti. Lengserkan. Barakallahu fikum. Tetapi itu ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, barakallahu fikum, yang menvonis penguasa itu kafir, bukan sembarang orang. Bukan dikembalikan kepada individu rakyat dan masyarakat. Tetapi yang menvonis kafir, itu pemerintah, itu penguasa telah kafir, adalah para ulama. Itu tugasnya para ulama. Menvonis orang kafir itu tugasnya para ulama. Ini yang pertama. Tidak sembarangan. Ketika para ulama kita sudah menfatwakan presiden fulan di negara fulan kafir, murtad dari agamanya, sia-sia. Menunggu terpenuhinya syarat berikutnya. Syarat yang kedua, barakallahu fikum, untuk diperbolehkannya menggulingkan penguasa kafir ialah apabila terpenuhi pada upaya penggulingan itu beberapa persyaratan dan ketentuan yang disebutkan oleh para ulama sekarang ini. Ketentuan yang pertama, kaum muslimin memiliki qudratul wa quwwah, memiliki kekuatan dan kemampuan yang sepadan dengan kekuatan penguasa itu. Kekuatan dan kemampuan itu yang meliputi personel, meliputi persenjataan, meliputi segala yang dibutuhkan untuk acara besar penggulingan penguasa. Ketentuan yang kedua, barakallahu fikum, al-maslahatul marjuah min azl al-imam al-kafir akbar min al-mafsadah. Kemaslahatan yang diharapkan dengan melengsarkan penguasa kafir itu lebih besar daripada mafsadatnya. Paham ya? Jadi maslahat penggulingan, maslahat kudeta itu lebih besar dibandingkan dengan madaratnya. Bahasa lain yang mereka sebutkan, ikhwan barakallahu fikum, ialah kalkulasinya ketika melakukan kudeta militer, penggulingan kekuasaan, kalkulasinya yakin menang atau kemungkinan besar menang daripada kalah. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan sama Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga para masyayikh yang lainnya dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Kalau terpenuhi semua ketentuan tadi, para ulama di zaman sekarang ini sudah menfatwakan dengan resmi kafirnya seorang penguasa, murtadnya seorang penguasa yang tadinya muslim di sebuah negara. Terpenuhi semua ketentuan tadi, bismillah, sudah saatnya meredam kekejaman penguasa dengan senjata. Bismillah, gitu ya, bismillah, dia lawan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan meredam kekejaman penguasa dengan senjata. Barakallahu fikum. Maka semua harus menahan diri, barakallahu fikum, dengan tujuan untuk tahmidul fitan, dalam rangka untuk menahan dan meredam fitnah yang ada. Sabar, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengganti penguasa yang kafir tadi dengan penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Itu dah. Gimana lagi?
belum ada kemampuan barakallahu fikum. Nah, kalaupun mentaati itu penguasa dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, kemaslahatan umum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Selebihnya tidak boleh meredam kekejaman penguasa dengan senjata. Yang ada ialah apa yang disampaikan tadi, beberapa poin yang disebutkan dalam beberapa riwayat dan disampaikan oleh sebagian ulama salaf. Barakallahu fikum. Nah, itu solusi yang disebutkan dalam Islam yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah salafun salih rahimahumullah ta'ala. Ini kaidah umum ya ikhwan. Kaidah umum berlaku untuk setiap zaman dan masa, setiap generasi, dimanapun dan kapanpun. Ini kaidahnya. Jika Anda menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, penguasa-penguasa yang zalim, maka harus terapkan poin-poin yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Misalnya